Astaga, aku bangun kesiangan. Jam di ponsel sudah menunjukkan pukul 9.30 pagi. Padahal aku ada kelas pagi ini. Kulihat banyak panggilan tak terjawab dari Vina, sahabatku. Ya, bisa dibilang begitu. Dan banyak sekali chat spam dari Vina. Tak biasanya dia begitu berlebihan saat aku bolos kelas. Padahal sudah biasa aku bolos. Aku tak membaca satu pesan pun. Ponsel ku tutup dan kembali memejamkan mata. Kelas selanjutnya seharusnya pukul 13.45. Aku masih punya sekitar 4 jam sebelum berpusing ria dengan angka-angka. Tapi aku merasa aneh dengan kenyamanan ini. Aku terlalu lelah dan kasur busaku ini terasa lebih empuk. Dan yang membuat alisku mengkerut adalah perasaan kontras antara kulit wajah dan tubuhku di dalam selimut. Tidak biasanya kamarku sedingin ini. Dan tidak biasanya tubuhku sehangat ini. Hangat, seperti tubuhmu menyentuh tubuh lain. Tubuh lain? Tiba-tiba aku merasakan ada gerakan pelan seperti merengkuh tubuhku lebih dalam, ke dalam kenyamanan. Seketika, aku membuka mata lebar dan tubuhku terasa terbakar. Sekarang bukan terasa seperti hayalan lagi, tapi sudah seperti kenyataan. Hembusan nafas yang begitu tenang terdengar dari belakang tubuhku. Dan sebuah tangan kekar berada di atas perutku. Menganalisa keadaan dengan cepat, rupanya aku tidak tidur di kamar kosku, tapi di sebuah ruangan asing berdinding putih dan ber-AC. Yang jelas bukan kamar kos berkipas angin yang selama 2 tahun ini aku tempati. Aku sudah tidak bisa berpikir positif lagi. Kubalikan tubuhku untuk melihat siapa yang tidur di belakangku. Dan terkejut saat melihat laki-laki yang kukenal sedang memejamkan matanya. Jason? Pekiku sambil menarik selimut putih itu untuk menutupi tubuhku yang tak memakai sehelai benang pun. Badanku kaku, panas, dan otak terasa berputar kebingungan. Mencoba mengingat kejadian tadi malam, tapi tak ada yang sedikit pun kuingat. Sedetik kemudian, Jason membuka matanya menyipit, menatapku dengan tatapan polos dari orang yang baru bangun tidur. Jason si anak orang kaya itu ternyata sebrengsek ini. Lo mainnya hebat juga. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya benar-benar membuatku bingung dan ingin memukulnya. Apanya yang hebat? Gak nyesel gue buang duit buat keperawanan lo. Tapi bisa gak lo pergi sekarang? Gue harap pas gue bangun lagi gue gak lihat wajah lo. Duitnya di dekat TV. Ambil aja sana. Tak lama kemudian cowok itu memejamkan mata kembali dan tak memperdulikan air mata yang mulai menuruni pipiku. Kakiku yang tak beralaskan apapun menginjak benda tajam yang tergeletak di tempat parkir. Aku menarik benda kecil itu yang ternyata adalah sebuah paku payung yang berwarna merah. Hatiku sakit, jiwaku sakit, dan kakiku pun sakit. Baru tadi aku menelpon Vina dan dia menanyakan bagiannya untuk kali ini. Baru saja ku ingat, kemarin aku meminta Vina untuk mencarikanku pekerjaan. Dan tak kusangka,
pekerjaan seperti ini yang dia maksud. 15% buat gue ya, Nes, ucap Vina. Lo gila, lo apain gue? Kok bisa-bisanya gue mau gituan dan lo jual gue ke Jason? Lo gak mikir dia teman sekelas kita, ucapku dengan penuh emosi. Gue campurin obat ke minuman lo, dan mana gue tahu yang mesen lo ternyata Jason. Gue aja kaget, tapi kayaknya Jason gak kenal lo deh. Soalnya lo gue dandanin sampai cantik banget, sampai gak ada yang kenal. Dia aja gak kenal gue, Nes, gue jamin. Aku mengingat percakapanku tadi bersama Vina. Sumpah demi apapun rasanya aku sudah tidak punya harga diri. Tapi melihat sebuntal uang di dekat TV, tak pikir panjang, aku mengambilnya. Hitung-hitung untuk mengganti rugi kerusakan yang telah dia perbuat padaku. Terpincang, aku berjalan memasuki kamar kos. Di depan kamarku sudah berdiri Tante Selsa dengan wajah juteknya. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu berhenti di area leherku. Aku tidak tahu apa yang salah. Yang jelas wajah juteknya semakin terlihat pahit. Ines, Tante gak mau basa-basi lagi ya. Ini udah 3 bulan kamu nunggak uang kos. Tangannya terlipat di depan perutnya. Kamu mau saya usir atau mau lunasin uang kos dan tetap tinggal di sini? Ucap Tante Selsa. Aku menghembuskan nafas pelan. Ini kos paling murah di area kampus dan paling dekat pula. Kesialanku adalah kehilangan beasiswa dan orang tuaku tak perlu tahu tentang hal ini. Beberapa bulan ini aku kerja part-time, tetapi tetap tidak memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang. Aku menatap tidak enak ke Tante Selsa, tapi perempuan keturunan Tionghoa ini tetap memperlihatkan wajah pangusnya. Besok deh Tan, besok saya baru gajian, mohonku. Kamu bulan kemarin juga bilang begitu. Bulan kemarinnya juga. Saya bukan yang gak kasihan dengan kondisi kamu ini, tapi saya juga butuh uang, tegasnya sebelum dengan kaki menghentak meninggalkan pelantaran kamar kosku. Maaf Tan, bisikku pelan. Dengan lesu, aku memasuki kamar, membanting tubuh ke atas kasur busah yang selama ini menemaniku. Jam dinding hitam di kamar menunjukkan pukul 12:30. Vina mengirimkan pesan lagi. Nes, ada yang mau booking lo lagi. Aku tidak pernah sepakat dengan pekerjaan ini. Vina yang notabene terlihat glamor ternyata melakukan pekerjaan seperti ini juga. Pantas dia tidak pernah kehabisan uang. Soal uang, aku jadi teringat amplop yang aku bawa tadi pagi. Aku segera merogoh tas dan mengambil amplop coklat itu. Dan saat kubuka, dengan tangan gemetar kulihat beberapa lembar. 5 juta. Ini sih gajiku selama 2 bulan di toko retail itu. Aku tersentak saat ponselku berdering lagi. Satu pesan dari Vina membuatku berdecak kesal. Nes, lo harus cepat-cepat ke kampus. Ada hal penting yang mau gue omongin.